Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Epiti Nurfadila. Saya dari kelas 420A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai konstitusi desa dan eksistensinya dalam regulasi di Indonesia. Yang saya tangkap di sini, desa sebagai salah satu subsistem pemerintah republik atau republik desa ini secara substansial telah ada sebelum Belanda masuk ke dalam wilayah Nusantara. Di sini, Van Vollenhoven diartikan sebagai suatu pemerintah demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom. Berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep desa yang otonom ini merupakan sifat orisinil yang bukan termasuk sifat hasil adopsi dari luar. Sehingga desa diyakini sebagai basis penghidupan masyarakat setempat dan kesatuan masyarakat hukum, yaitu Paul Geertruidenhoven, yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu negara modern. Rentetan Primis demikian memberikan garis besar bahwa sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau peranan sosial lokal yang beragam, pemerintah yang demokratis dan memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, peranata lokal, dan sumber daya ekonomi. Persepsi terhadap pemenuhan kebutuhan ini mengakibatkan sebuah komunitas desa di Indonesia melakukan penciptaan hukum, menyelesaikan dengan kondisi masyarakat di sana, yaitu adat, dengan karakteristik bahasa yang fleksibel dan mudah diterima masyarakat dalam bentuk cerita ataupun petuah yang tersentral oleh tradisi lisan dan penghormatan terhadap leluhur, serta etika sebagai sumber hukumnya. Namun, konstitusi di sini masih berbentuk tradisional layaknya konstitusi sebelum abad ke-18, di mana dianggap sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu komunitas. Sehingga peran konstitusi desa adalah sebagai dasar hukum bagi desa untuk melakukan perkembangan, perubahan, penghapusan hukum yang eksis. Di sisi lain, prinsip utama sebuah konstitusi paling tidak harus memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi limitatif, yaitu pembatasan kekuasaan. Yang kedua, fungsi integratif, yaitu setiap konstitusi menginginkan proses integrasi secara teritorial, yurisdiksi maupun tata kelola dan sebuah wilayah. Yang ketiga yaitu fungsi protektif. Fungsi ini memosisikan bahwa konstitusi harus mengatur prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelindungan terhadap hak-hak dasar kehidupan rakyat. Yang keempat, fungsi transformatif, yaitu fungsi terakhir ini dari sebuah konstitusi adalah kemampuannya untuk melakukan rekayasa sosial dalam level ketatanegaraan secara komprehensif, kontekstual, sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini membahas 3 poin. Yang pertama, orisinilitas desa. Praktik berhukum sudah ada sebelum konstitusi sejarah perkembangan desa. Tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama, dan pembawaan seorang manusia umumnya menegasi prinsip untuk hidup menyendiri, perseorangan atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anaknya. Dan anak pun mengembara nomaden
tidak dalam suatu kelompok. Atas dasar insting, terbuatlah manusia menempuh hidup dengan membentuk kelompok atau kumpulan yang turun-temurun atas dasar memelihara, mengusahakan, dan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Memahami prinsip tersebut menyimpulkan bahwa timbulnya desa ini diawali dari adanya seorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai katalisator sehingga dapat menggerakkan banyak orang yang menjadi pengikutnya, yaitu orang besar. Kemudian mengajak para pengikutnya untuk membuka hutan atau lahan kosong, bubuk alas atau bubuk iasa yang dirasa mendukung kehidupan warganya yang akan menempati wilayah tersebut sebagai pemukiman baru yang kemudian disebut sebagai desa, dan orang besar bersama pengikutnya menjadi masyarakat setempat, yaitu community. Dengan demikian, sekedar usaha untuk memotret hukum asli masyarakat dalam wilayah ini sebagai hukum lahirnya dari bumi Indonesia dan bukan yang dilahirkan dari luarnya. Karenanya, di sini kita ingin memahami hukum asli daerah itu dari kriteria internal masyarakat asli Indonesia itu sendiri. Inilah tradisi hukum yang telah termanifestasi dalam masyarakat pribumi sebagai tradisi hukum yang berada dan memiliki karakteristik yang khas, sehingga sebagai sebuah subjek sering memunculkan resistensi walaupun tidak menutup celah akan sifat tidak terstrukturnya. Poin kedua yaitu identifikasi hukum adat sebagai objek nomoi. Sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan, ketika desa membuat sebuah hukum adat, esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini itu sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan, keadilan, dan kepatutan. Hukum adat terletak dalam kehidupan masyarakat dan tidak tergantung pada proses teknis legalisasi dari legislasi. Sejalan dengan prinsip tradisi lisannya, adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Untuk poin ketiga yaitu merangkai tentang konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi tentang desa. Konstitusi merupakan kaidah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif, di mana konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam artian hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Poin kedua, nilai nominal. Dalam arti konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna, sehingga peran subjek dari konstitusi ini merupakan variabel yang dominan mempengaruhi nominal keefektifan substansi dan konstitusi. Poin ketiga yaitu nilai semantik, di mana konstitusi secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataan sekedar untuk memberikan bentuk dari tema yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan sehingga mobilitas kekuasaan yang dinamis. Untuk mengatur merupakan maksud yang esensial dari suatu konstitusi. Di sisi lain, fungsi dan kedudukan konstitusi adalah: pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lembaga persatuan.
Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Yang ketujuh, konstitusi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedelapan, konstitusi sebagai fungsi penyaluran atau pengalihan kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang kesembilan, konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai rujuk identitas dan keagungan kebangsaan, identity and characteristic of nation. Yang ke-10, konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara, center of ceremony, sehingga di luar dari sifatnya bahwa konstitusi berada pada bentuk modern. Dilihat dari nilai dan fungsi serta kedudukannya ialah adanya perwujudan perjanjian negara dengan masyarakat atas sebuah kepentingan, perlindungan hak dan perwujudan kewenangan. Berupa pembatasan diri masyarakat sebagai salah satu pihak yang memberikan motif eksistensinya sebuah konstitusi. Dan masyarakat di sini dapat diartikan sebagai masyarakat dalam sebuah lingkungan dengan sistem nilai atau negara. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Preskriptif atas konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat Chethonis sebelum negara ini bernama Indonesia. Secara kontekstual, ini terlaksana pada tahun 2014 sejak teranulirnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Dalam perkembangannya pun, konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas desa atau masyarakat. Hal ini demikian dikarenakan sifatnya konstitusi desa yang lebih fundamental, karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kekuasaan lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa, simbol, atau makna yang sederhana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.